Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang pembuatan judul video yang multibahasa. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan membuat konten yang targetnya secara global, bisa di Indonesia ataupun juga di luar Indonesia, ini penting untuk membuat judul, deskripsi, dan juga subtitle dengan multibahasa. Ini bisa untuk konten anak-anak, bisa untuk konten tutorial, ataupun konten yang lainnya. Yang jelas kalau memang dirasa konten itu bisa ditonton secara global, ya teman-teman penting untuk membuat ini otomatis ya. Jadi ketika ada orang dari luar negeri membuka video kita, judul-judulnya, deskripsinya, kemudian subtitlenya otomatis berubah sesuai dengan bahasa dari perangkat yang mereka gunakan. Ya, sekaligus ini juga request dari teman kita ini ya, Animal Base request untuk membuat judul pakai bahasa Indonesia, tapi kalau orang luar negeri yang nonton otomatis berubah menjadi bahasa mereka. Oke teman-teman, jadi langsung saja saya akan tunjukkan tutorialnya bagaimana cara membuat judul, deskripsi, dan juga subtitle yang otomatis. Sebenarnya caranya gampang banget ya teman-teman. Kita bisa masuk ke YouTube Studio, dan ini harus di YouTube Studio yang versi web. Jadi teman-teman nggak bisa menggunakan YouTube Studio yang aplikasi. Kalau teman-teman menggunakan HP, bisa setting ya di Google Chrome untuk tampilan desktop, kemudian masuk ke studio.youtube.com. Itu nanti biar tampilan YouTube Studio yang ada di HP yang dibuka menggunakan browser Chrome, tampilannya sama dengan YouTube Studio yang dibuka menggunakan laptop seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke tab konten ya di YouTube Studio ini, dan kita pilih video mana yang akan kita translate. Misalnya saya contohkan akan translate yang ini ya. Kita klik detail. Setelah itu kita bisa masuk ke menu subtitle ya di sini ya, subtitle. Kemudian di sini sudah ada subtitle otomatis yang dibuat dengan bahasa Indonesia ya. Selanjutnya kita tinggal menambahkan bahasa yang lainnya. Misalnya saya akan tambahkan bahasa Inggris ya. Dan ini teman-teman bisa mengulanginya untuk bahasa-bahasa yang lain. Jadi contohnya saya akan buatkan saja untuk menggunakan bahasa Inggris. Kita klik saja untuk tombol tambahkan bahasa, lalu kemudian kita cari bahasa Inggris ya. Oke, kemudian di sini sudah ada ya untuk baris bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk judul dan deskripsi, kemudian juga menambahkan untuk bagian subtitle. Kita tambahkan dulu untuk judul dan deskripsi, kita klik tambahkan, lalu akan terbuka halaman dengan dua kolom seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini bahasa aslinya, kemudian yang sebelah kanan bahasa yang akan kita terjemahkan. Nah, sayangnya untuk judul dan deskripsi ini kita nggak bisa mentranslate-nya otomatis, jadi kita harus mentranslate-nya dengan bantuan Google Translate. Kita buka saja di tab baru Google Translate. Ya, sebenarnya kita bisa langsung menerjemahkan di sini ya, tapi lebih enak lagi kita buka dulu Google Translate-nya biar lebih luas. Kita klik yang di sini, Google Terjemahan. Jadi akan terbuka halaman seperti ini ya, langsung di translate.google.co.id. Nah, di sini kita tentukan bahasa asalnya yaitu bahasa Indonesia, kemudian akan kita terjemahkan menjadi bahasa Inggris ya. Nanti kalau bahasa yang lainnya, teman-teman tinggal mengulanginya saja. Oke, selanjutnya kita tinggal copy paste dari deskripsi dan juga judulnya. Kita copy saja di sini. Ya, di sini sudah menerjemahkan ya. Kita tinggal klik copy yang ini. Kembali lagi di sini kita paste di sini. Begitu juga untuk yang deskripsinya. Kita copy. Kembali ke ini kita hapus. Kita tempel di sini lagi. Ini sudah menerjemahkan. Kita tinggal copy lagi. Dan kita bawa ke YouTube Studio lagi di sini kita paste. Oke, lalu kemudian publikasikan. Ya, di sini kita sudah punya satu judul dan juga deskripsi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Nah, tapi untuk bahasa Indonesia yang dibuat otomatis ini perlu kita publikasikan juga. Kita klik dulu di sini salin dan edit ya untuk bahasa Indonesianya. Nah, kalau teman-teman di sini membaca untuk subtitle dengan bahasa Indonesianya, misalnya ada kesalahan, kita bisa lakukan editing ya, bagian-bagian yang perlu kita benarkan. Ya, mungkin salah untuk titik komanya, ataupun ada salah kata ya, karena kita pengucapannya kurang pas, sehingga YouTube mendeteksi bahasanya kurang tepat. Oke, kemudian setelah selesai, ini dirasa sudah benar subtitlenya, kita publikasikan dulu di sini. Nah, sekarang kita sudah punya judul, deskripsi, dan juga subtitle ya dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk judul dan deskripsinya masih dalam bahasa Inggris. Kemudian ini yang bahasa Inggrisnya kita tambahkan ya. Tambahkan untuk menerjemahkan secara otomatis ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita klik saja di sini, terjemahkan otomatis. Atau kalau teman-teman punya kemampuan untuk mengetik manual, ya lebih baik juga bisa ketik-ketik secara manual ya. Atau ditranslate dengan menggunakan Google Translate tadi. Kita terjemahkan saja ya biar lebih cepat.
Ya, setelah selesai seperti ini, kemudian klik publikasikan. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya, kita sudah punya dua bahasa Inggris untuk judul dan deskripsi dan juga subtitle. Dan juga bahasa Indonesia juga demikian, judul dan deskripsi dan subtitle. Kemudian kalau teman-teman mau menambahkan untuk bahasa lain, tinggal ulangi ya, cara yang tadi, tambahkan bahasa, kemudian dengan bantuan Google Translate atau Google Terjemahan, kita tetapkan untuk deskripsi dan juga judulnya sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Ya, dengan begitu nanti judul, deskripsi, serta subtitle di video kita akan diterjemahkan sesuai dengan bahasa perangkat yang digunakan. Kalau kita buka dengan menggunakan bahasa Indonesia, akan tampil dengan bahasa Indonesia. Kalau perangkatnya diganti dengan bahasa Inggris, nanti akan tampil judul, deskripsi, serta subtitlenya dalam bahasa Inggris. Begitu juga ketika kita sudah menambahkan beberapa bahasa yang lainnya. Ya, ini berguna banget ya buat teman-teman yang punya konten yang targetnya secara global. Misalnya untuk mainan anak-anak atau untuk tutorial yang memang bisa dipahami untuk secara global. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami caranya dan juga bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.